Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf bapak-bapak, saudara sekalian, para jamaah Jumat yang telah berhadir, yang dimuliakan Allah SWT dan yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah SWT sampai pada hari ini merupakan puasa kita yang terakhir. Kita diberikan kesehatan, keimanan, mudah-mudahan kita akan berakhir dengan menjadikan manusia yang takwa. Amin ya Rabbil Alamin. Berikut tentunya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, saudara sekalian yang kami muliakan, bersama ini seperti biasa kami menyampaikan laporan keuangan dan pengumuman lainnya. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Raya per 21 April 2023. Uang masjid saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp47.600.000. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar Rp3.300.000. Infak di kotak di masjid selama sepekan berjumlah Rp7.255.000. Total uang masuk minggu ini sebesar Rp10.555.000. Uang keluar biaya dakwah dan kajian selama sepekan Rp2 juta. Bayar tagihan listrik masjid untuk bulan Maret 2023 Rp3.475.900. Beli pulsa listrik MDA dan pompa air Rp401.000. Bayar THR petugas masjid dan imam Rp19.050.000. Transportasi imam itikaf di masjid Rp2 juta. Uang keluar berjumlah Rp26.926.900. Dengan demikian, kalau kita kalkulasikan uang masuk dan uang keluar dan sisa kas minggu yang lalu, maka saat ini 21 April 2023 kas kita berjumlah Rp27.705.700. Dana yatim saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp172.680.000. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar Rp1.619.000. Infak di kotak di masjid selama sepekan berjumlah Rp9.635.000. Sehingga total uang masuk pekan ini sebesar Rp11.254.000. Uang keluar tidak ada, maka sisa kas anak yatim masih tercatat Rp183.934. Rp183.934.000. Dapat kami sampaikan bahwa pengeluaran ini sedang berlangsung, pembagian anak yatim, dan ada uang masuk juga. Kami masih belum melaporkan.
Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai semua pembukuannya, akan kami sampaikan secara lengkap. Uang sosial saldo kas bulan lalu sebesar Rp3.516.000. Uang masuk tidak ada. Santunan untuk jemaah kita di luar parit Rp500.000. Sehingga total uang keluar minggu ini Rp500.000, dan dengan demikian saldo kas sosial Masjid Raya pada saat ini berjumlah Rp3.016.000. Neraca keuangan ini dibuat oleh bendahara kita Haji Helpi Muhtar. Berikut kami sampaikan uang dakwah. Saldo kas banyak lalu sebesar Rp1.044.000. Uang masuk infak di masjid selama sepekan Rp1.500.000. Uang keluar biaya kajian kultum zuhur Rp700.000. Biaya muhasabah pada malam ke-27 Ramadan Rp500.000. Beli 2 dus air mineral dan gula dan serbet Rp165.000. Pembuatan spanduk Idul Fitri Rp285.000. Sehingga total uang keluar berjumlah Rp1.650.000. Dengan demikian, saldo kas dakwah kita pada saat ini sebesar Rp894.000. Baiklah, kami sampaikan yang bertugas pada hari ini adalah sebagai khatib Ustadz Darus DT. Alhamdulillah beliau sudah berada di masjid kita. Kemudian imam adalah saudara Hafiz ke depan, dan azan saudara Arzan. Kemudian kami sampaikan bagi kita yang masih kosong sampai atas buka kondisi karena waktu sudah masuk. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yakni masjid. Karena tidak ada tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini terkecuali hanyalah rumah Allah ini. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. 3 nikmat inilah yang menyatu di dalam diri kita pada hari ini, yang telah mengantarkan kita hadir ke masjid ini guna untuk melaksanakan fardu Jumat. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan limpahan syafaat di akhirat kelak nantinya. Karena orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan limpahan syafaat dari beliau, dan orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu pula, marilah kita dengan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di permukaan bumi Allah, Allah tidak memandang status sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Allah tidak memandang akan kekayaan kita dan bentuk rupa wajah kita. Tetapi Allah akan memandang sejauh mana tingkat keimanan kita dan sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepadanya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini Hatib mengetengahkan satu buah judul khutbah, hidupkan roh Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Dengan berkumandangnya suara azan maghrib nanti sore, dengan arti kata Ramadan akan berlayar meninggalkan kita untuk 11 bulan yang akan datang, maka akan bersandarlah di hati kita Syawal dan Idul Fitri. Mudah-mudahan kepergian Ramadan hendaknya menyisakan dan meninggalkan ketakwaan dalam kehidupan kita, dan kehadiran Syawal akan membawakan kemenangan dan kesucian diri dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal pada waktu yang singkat ini akan kita ketengahkan. Nilai-nilai Ramadan yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari, kendati Ramadan akan meninggalkan kita. Yang pertama, nilai Ramadan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah taqarrub ilallah, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama bulan Ramadan telah kita tempah, baik dengan puasa Ramadan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, maupun dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Qur'an, bahkan kita melaksanakan kegiatan amal ibadah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan, lain tidak adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah cukup dekat kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku sungguh dekat kepadanya. Begitulah Allah memberikan pernyataan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara umatmu, di antara hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, bahwa aku sangatlah dekat kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mempertahankan ketaatan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Begitulah dekatnya Allah kepada kita. Yang berbicara nadi kita, roh kita, kata Allah, sungguh kami lebih dekat daripada itu. Oleh sebab itu, marilah kita pertahankan nilai-nilai Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan menghilang, begitu Ramadan meninggalkan kita bersama, hendaknya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibawa pergi oleh Ramadan. Kebiasaan kita membaca Al-Quran tidak dibawa pergi oleh Ramadan. Kebiasaan kita melaksanakan Qiyamul Lail, mendekatkan diri kepada Allah, tidak dibawa pergi oleh Ramadan itu sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu nilai-nilai Ramadan yang kedua yang harus kita pertahankan dalam hidup kita adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari penyakit hati. Memasuki bulan Ramadan, Rasulullah telah menyampaikan pesan kepada para sahabat, wahai para sahabat, datangnya bulan Rajab, bersihkan dirimu. Datangnya bulan Sya'ban, bersihkan hatimu. Datangnya bulan Ramadan, bersihkan jiwamu. Ketiga-tiga ini telah kita lalui. Di bulan Rajab kita berusaha untuk membersihkan diri. Di bulan Sya'ban kita berusaha untuk membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Di bulan Ramadan kita telah berusaha untuk membersihkan jiwa kita dengan mengisi dengan berbagai amal-amal ibadah. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hati yang ada di dalam diri kita adalah sumber dosa yang paling banyak terjadi pada diri kita. Karena dengan hati bisa kita melaksanakan suatu dosa yang tidak diketahui orang lain. Salah satu adalah dosa sakwasangka. Kata Allah, janganlah kalian bersuasangka, karena sebagian suasangka itu adalah dosa. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dengan hati yang telah kita bina selama Ramadan ini, puasa adalah ibadah yang rahasia, yang barangkali tidak ketahui oleh siapapun apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Ini adalah ibadah dalam bentuk membersihkan hati, menahan diri, menahan pandangan, menahan perbuatan, dan menahan segala-galanya dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang kesemuanya telah dibatasi dengan hati kita. Maka oleh sebab itu, pendidikan-pendidikan Ramadan yang telah mendidik hati kita untuk menjadi bersih, untuk menjadi baik, hendaknya dapat kita pertahankan dalam kehidupan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu buah sabdanya, la yastaqimu imanul abdu hatta yastaqimul qalbuhu
wala yastaqimu qalbu hatta ya'mana jaruhu min lisani. Tidaklah sempurna iman seseorang umatku kalaulah hatinya tidak bersih. Percuma kita mengatakan beriman tetapi hati kita tidak bersih. Kemudian tidaklah dikatakan bersih hati seorang umatku, kata Rasul, kalaulah lisannya tidak benar. Apa yang diucapkan oleh seseorang keluar dari mulutnya adalah gambaran hati yang ada di dalam dadanya. Maka orang sungguh bisa menilai bagaimana keadaan hati kita dari tutur kata yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, peliharalah hati dan peliharalah lisan dalam kehidupan ini yang merupakan nilai-nilai Ramadan yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, nilai-nilai Ramadan yang harus kita pertahankan adalah memakmurkan masjid. Selama bulan Ramadan, semenjak awal bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, tingkat keimanan umat Islam cukup tinggi, tetapi cukup bervariasi. Kalau kita tengok 10 awal bulan Ramadan, di mana-mana rumah ibadah, masjid, surau dan musala seolah-olah tidak muat oleh umat Islam. Kemudian masuki 10 Ramadan yang kedua, jemaah seperti itu sudah mulai berkurang, dan 10 malam terakhir jemaah-jemaah kita sudah kembali berpaling kepada dunia. Masjid sudah mulai ditinggalkan, tarawih yang ada hanya di bulan Ramadan sudah mulai bolong-bolong. Artinya apa? Kita tidak bersyukur kehadirat Allah. Sesungguhnya kita yang hidup di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang telah diijabah doanya oleh Allah sejak 3 bulan yang lalu. Datang bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba. Masuk bulan Sya'ban kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'bana. Masuk bulan Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Artinya apa? Kita yang hidup di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang telah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi hari ini penyesalan kita sudah tiada berguna sama sekali, karena hari ini kita telah berada di akhir bulan Ramadan. Yang perlu kita pertahankan ke depan adalah mari kita memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah. Ulaika an yakunu minal muhtadin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan tetap menunaikan salat dan membayarkan zakat dan tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Agar kita senantiasa dapat menanamkan nilai-nilai Ramadan dalam memakmurkan masjid. Setelah Ramadan ini berakhir, hendaknya kita tanamkan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sepanjang masa. Oleh sebab itu, marilah selepas Ramadan ini jemaah kita tidak berkurang. Kegiatan kita di masjid ini tidak menjadi jauh berkurang. Tetapi hendaknya kalau tidak bisa kita pertahankan, tetapi marilah kita tingkatkan dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita peristiwa 2 tahun yang lalu di saat kita dilanda musibah corona, masjid tutup, tidak boleh melaksanakan tarawih, tidak boleh melaksanakan Jumat, tidak boleh beraktivitas di masjid. Umat Islam berontak, umat Islam protes. Mengapa kami dilarang beribadah? Mengapa kami dilarang untuk salat berjamaah?
Hari ini kesemuanya itu telah dicabut oleh pemerintah. Begitu suara azan melengking di telinga kita, kemana kita? Begitu suara azan sampai panggilan sholat, panggilan Allah ke telinga kita, adakah kita datang ke tempat panggilan azan itu? Inilah yang menjadi pemikiran bagi kita, bahwa 2 tahun yang lalu diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat rumah ibadah tutup, kita melakukan protes kepada pemerintah. Saat ini, di saat kebijakan itu telah dicabut, kemudian diberikan kebebasan untuk beribadah dengan seluas-luasnya, justru kita abaikan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kendati Ramadan akan meninggalkan kita, mari kita tetap membersihkan jiwa dari penyakit hati dengan memakmurkan masjid, serta dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas ibadah dalam kehidupan kita, sehingga Ramadan berakhir kita tetap mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menjadi tuntunan kepada kita semua, termasuk diri kami yang menyampaikan. Dalam kehidupan ini tentu kita akan berlalu, karena hidup ini hanyalah sebagai persinggahan sementara. Kita akan kembali ke akhirat untuk membawa amal ibadah. Oleh sebab itu, perbanyaklah ibadah setiap hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nazira. Wa da'iyan indallahi biisnih wa sirajan munira. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu hidup dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling nasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa ukuluhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum kasiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumaz zalimin wal kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurkum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. Balam. الله أكبر.
الله أكبر. Allah. الله أكبر. الله أكبر. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah. Amin. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Amin.
الله أكبر. الله أكبر. Allah. Atau iya. Salam. Salam. Warahmatullah. Salam. Lillah. Salam. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum